Shalom, senang sekali kita bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya oleh karena anugerah Tuhan kita masih terus tekun untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini saya ambil dari 2 Raja-Raja 18, 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Kita belajar dari Raja Hizkia yang menghancurkan patung ular tembaga. Dia menghancurkan patung berhala orang-orang Yehuda. Dan Hizkia ini adalah Raja Yehuda yang cukup terkenal dan hidupnya benar-benar takut akan Tuhan. Tidak ada cacat, kecuali cacatnya adalah dia memamerkan kepada Raja Babel tentang kekayaannya, tentang kerajaannya, sehingga dia sanggup akhirnya dikalahkan oleh Raja Babel tersebut karena dia memamerkan apa yang menjadi kekuatan, kekayaan yang dimiliki oleh kerajaannya. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, firman Tuhan katakan tidak ada yang sama seperti dia, Raja Hizkia. Ya, seorang raja Yehuda yang hidupnya benar-benar melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Ayat 6 katakan ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintahnya yang telah diperintahkan kepada Musa. Dan pada akhirnya ayat 7 katakan Tuhan menyertai dia, dan kemanapun juga ia berperang ia beruntung. Itulah hasil dari hidup benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Ia percaya kepada Tuhan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, peristiwa yang fenomenal buat Raja Hizkia adalah dia melakukan, yaitu menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Ya. Dan ini buat orang Israel, ular tembaga tersebut, Bapak Ibu, yang mempunyai nilai histori yang tinggi sekali. Dan sampai-sampai patung ular tembaga itu disembah melebihi kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan patung ular tembaga ini? Pada mulanya kalau Bapak Ibu baca dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, bangsa Israel selalu mengeluh dengan keadaannya, ya. Apapun yang terjadi selalu mengeluh, dan pada akhirnya Tuhan hukum mereka. Banyak di antara mereka yang mati
dipatok ular dedung, Bapak Ibu. Dan akhirnya mereka mengadu ke Musa, dan Musa bertanya kepada Tuhan. Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membuat patung ular tembaga. Ya, untuk apa membuat patung ular tembaga? Ini merupakan simbolik, Bapak Ibu. Ya, satu tindakan simbolik. Yang terpenting adalah bahwa kuasa Tuhan, kesembuhan mengalir melalui patung ular tembaga itu. Jadi ketika setiap orang yang kena patung ular dedung tersebut, Bapak Ibu, lalu kemudian mereka melihat patung ular tembaga, dan pada akhirnya mereka menjadi sembuh. Ya. Dan kalau kita mempelajari kebenaran perjanjian lama, ini adalah patung ular tembaga ini, Bapak Ibu, melambangkan kepada Kristus, ya. Jadi orang apapun permasalahannya, entah dia sakit penyakit, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, kalau dia berfokus pada Tuhan, memandang kepada Tuhan, maka segala sesuatu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Baik itu masalah keuangan, masalah sakit penyakit, asalkan kita berfokus pada Tuhan, ya. Akan tetapi buat bangsa Israel, Bapak Ibu, patung ular tembaga ini melebihi hanya sebagai alat bantu untuk menyembah. Jadi pada awalnya adalah alat bantu untuk menyembah. Karena apa? Fokusnya harus kepada Tuhan, ya. Akan tetapi patung ular tembaga ini menjadi objek penyembahan itu sendiri, dan bahkan terus dipertahankan sampai-sampai orang menyembah berhala atau membawa persembahan kepada patung ular tembaga tersebut, bukan kepada ular, Bapak Ibu, bukan kepada Tuhan maksud saya. Bapak Ibu, kita melihat bahwa patung ular tembaga pada mulanya adalah hanya sebagai alat bantu untuk orang bisa menyembah Tuhan, berfokus kepada Tuhan, sehingga masalahnya diselesaikan. Tetapi apa yang terjadi? Alat bantu itu berubah menjadi objek penyembahan berhala itu sendiri. Bapak Ibu, sekalipun kita menjadi orang Kristen, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda pada saat itu ternyata juga terjadi pada kita. Mungkin kita tidak menyembah patung ular tembaga, Bapak Ibu. Kita tidak menyembah patung, ya. Akan tetapi Bapak Ibu, apa yang kita sembah, apa yang kita fokus dalam kehidupan kita, bukan Tuhan, tapi mamon, Bapak Ibu. Mamon itu adalah alat bantu. Seperti juga patung ular tembaga adalah alat bantu, Bapak Ibu. Dan kita harus berfokus kepada Tuhan. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata uang itu akhirnya menjadi objek fokus kita. Akhirnya kita memperpahalakan uang itu sendiri, mamon itu sendiri dalam kehidupan kita. Yang kita pikirkan, yang kita cari, yang kita fokus adalah uang. Tidak ada uang, tidak ada sukacita. Tidak ada uang, ada kekhawatiran, Bapak Ibu. Kita tidak percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Maka Raja Hizkia menghancurkan patung ular tembaga tersebut. Karena apa? Karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Ia tidak berpaut. Ia berpaut kepada Tuhan. Ayat 6 katakan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintahnya. Dan pada akhirnya, karena ketaatan, konsistensi daripada Hizkia ini, maka Tuhan menyertai Hizkia. Dia menjadi raja yang sangat berhasil. Banyak musuh-musuhnya ditaklukkan, ya. Dan dia menjadi orang yang beruntung. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Fokusnya bukan kepada berhala, tapi fokusnya kepada Tuhan. Dan dia berani melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sekalipun tidak populer di depan mata rakyatnya mungkin saat itu. Karena apa? Dia menghancurkan berhala-berhala orang Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, kita belajar dari seorang Hizkia. Hidup benar di mata Tuhan. Kita taat apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Hati kita berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri.
maka saya percaya hidup kita pasti akan disertai Tuhan, dan apa saja yang kita perbuat akan beruntung. Tuhan memberkati. Shalom.